Halo semuanya, selamat datang di Museum Multatuli. Museum Multatuli adalah museum umum yang menempati bekas Wedana Rangkas Bitung yang telah digunakan sejak tahun 1923. Kepemilikan Museum Multatuli dipegang oleh pemerintah Kabupaten Lebak dan pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang memamerkan koleksi sejarah yang berhubungan dengan anti-kolonialisme, Multatuli dan novel buatannya, sejarah Lebak, Banten, dan Rangkas Bitung. Nama Multatuli berasal dari nama pena Edward Does Dekker yang merupakan asisten residen Lebak. Peresmian Museum Multatuli diadakan pada 11 Februari 2018 oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Hilmar Farid dan Bupati Lebak Ibu Iti Oktavia Jayabaya. Museum Multatuli berada di Jalan Alun-Alun Timur nomor 8, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Terletak di bagian timur alun-alun Rangkas Bitung dan berdampingan dengan Perpustakaan Saijah Adinda. Multatuli sudah menjadi bagian dari sejarah Lebak. Penghargaan atas namanya, baik versi pemerintah maupun masyarakat Lebak, ditasbihkan mulai dari nama jalan, alun-alun, apotik, hingga lembaga sosial masyarakat. Sementara itu, Saijah Adinda sebagai drama epik dalam Max Havelaar diabadikan melalui nama perpustakaan, taman baca masyarakat, dan komunitas kesenian. Selain itu, pemikiran dan karya Multatuli menetes dan diadaptasi menjadi puisi, film, dan teater. Atas dasar itu, Multatuli menjadi ikon dan bagian sejarah Lebak. Muncul ide pendirian Museum Multatuli yang sudah dimulai sejak 1900-an. Ide penciptaan itu terus berlanjut di tahun 2000-an, tepatnya pada 2009. Sudah ada wacana kembali pendirian museum, tapi baru terrealisasi pada 2015. Pada 2016, delegasi pejabat dan guru pemerintah Kabupaten Lebak berkunjung ke Belanda, mengunjungi Arsip Nasional Belanda dan Museum Multatuli di Amsterdam. Kunjungan tersebut bertujuan untuk membangun komunikasi dan persahabatan antar lembaga guna keberlangsungan Museum Multatuli yang sedang dirintis di Lebak. Setahun kemudian, pada 2017, proses pengisian koleksi dan pembuatan storyline museum mulai berlangsung, terdiri dari pengadaan interior museum, film dokumenter, dan pengadaan patung interaktif Multatuli, Saijah Adinda. Pada 11 Februari 2018, Museum Multatuli dibuka untuk umum. Peresmian museum dilakukan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Hilmar Farid, dan Bupati Lebak Haja Iti Oktavia Jayabaya. Museum Multatuli bertemakan Museum Anti-Kolonialisme. Museum ini menampilkan sejarah kolonialisme sebagai pengantar sampai dengan pergerakan anti-kolonialisme yang diceritakan dari berbagai sisi sebagai inti dari museum ini. Harapannya, museum akan menjadi medium pembelajaran sejarah tentang bagaimana kolonialisme bekerja dan bagaimana pula sistem itu diruntuhkan oleh gerakan nasionalisme. Bangunan Museum Multatuli saat ini berstatus sebagai cagar budaya yang sempat beberapa kali beralih fungsi. Ketika selesai dibangun pada 1930, bangunan tersebut digunakan sebagai kantor Kawedanan. Pada 1950, dialihfungsikan sebagai kantor markas wilayah atau Mawil Hansip. Terakhir digunakan sebagai kantor BKD, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebak. Nah, bangunan ini kemudian dipugar pada 2016 untuk dijadikan Museum Multatuli hingga saat ini. Secara keseluruhan, Museum Multatuli memiliki luas tanah 1934 meter persegi dengan fasilitas di dalamnya meliputi pendopo, ruang pameran museum, kantor, toilet, taman, dan tempat penyimpanan koleksi.
Tidak jauh dari Museum Multatuli, ternyata terdapat sebuah bangunan rumah peninggalan Edward Louis Dekker. Rumah peninggalan abad ke-19 itu hingga saat ini masih berdiri meski kondisinya tidak terawat. Nah, akses satu-satunya menuju ke bekas rumah Edward yakni dengan melalui gedung utama RSUD Dr. Aji Darmo, Rangkas Bitung di Jalan Iko Jatmiko nomor 1 Muara Ciujung Barat. Lokasi rumah sakit ini tidak jauh dari alun-alun Rangkas Bitung dan Masjid Agung Al-Araf. Cukup berjalan kaki saja. Letak bangunan rumah bersejarah itu ada di area tengah antara gedung utama rumah sakit dan kamar jenazah. Hingga saat ini, pengelolaan rumah itu di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Lebak. Dari luar, kondisi rumah dengan gaya neoklasik itu sudah kusam, meskipun statusnya sebagai bangunan cagar budaya. Luas bangunan rumah 121 meter persegi dengan bentuk segi empat dengan orientasi menghadap ke arah selatan. Dikatakan dulu di sini ada bangunan teras rumah, cuma sudah ambruk. Kemudian pernah dibuat selasar untuk menghubungkan ke rumah sakit, tapi sudah tidak ada juga. Lantai berdebu, kaca-kaca mulai lepas dari penjepitnya, dan kelelawar kerap terlihat di langit-langit rumah. Pemandangan itu membuktikan bahwa bangunan itu sudah tak terpakai cukup lama. Dulu rumah ini bekas kediaman asisten residen, pernah difungsikan jadi markas tentara hingga apotek, tapi sejak kondisinya rusak sekitar tahun 2000-an, sekarang masih begini saja. Malah pernah jadi gudang barang bekas milik rumah sakit. Kami berkeliling dan melihat ruangan-ruangan di dalam rumah itu. Kami terbayang, bisa jadi Edward menghabiskan hari-hari penuh kegetiran di tempat ini. Ia merupakan penjabat Belanda yang memprotes kebijakan negaranya yang menyebabkan rakyat negara jajahan amat tertindas. Selama bertugas menjadi asisten Residen Lebak sejak 22 Januari sampai dengan April 1856, ia mendokumentasikan apa yang ia saksikan soal kemiskinan, ketidakadilan, keterpurukan, dan masalah sosial yang timbul dari praktik kolonialisme yang dilakukan secara tidak beradab. Hingga kemudian lahirlah sebuah mahakarya berjudul Max Havelaar sebagai bentuk protesnya terhadap sistem tanam paksa. Karya ini kemudian mendunia hingga membuat Edward yang menggunakan nama pena Multatuli dikenal pula sebagai salah satu sastrawan berpengaruh. Bapak Ubaidillah Mukhtar selaku Kepala UPT Museum Multatuli menerangkan tujuan dibangunnya museum tersebut yakni sebagai apresiasi terhadap Multatuli yang telah melahirkan karya besar Max Havelaar yang membawa nama Lebak ke pentas dunia. Meski demikian, Museum Multatuli bukan semata tentang kisah pribadi Edward Louis Dekker. Namun, poin penting yang dapat dipetik yakni soal nilai-nilai anti-kolonialisme yang ia sampaikan dalam Max Havelaar. Selain itu, keberadaan museum juga sebagai upaya untuk meluruskan kesalahan informasi yang sudah terlanjur tersebar luas. Sejak beberapa dekade lalu, beredar informasi yang salah kaprah. Entah siapa yang memulainya, banyak informasi yang menyebutkan bahwa sosok Multatuli adalah nama lain Ernest Louis Dekker, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia atau tiga serangka yang memiliki nama lain Danu Dirja Setiabudi. Padahal antara Edward Louis Dekker dan Ernest Louis Dekker adalah dua sosok berbeda. Oke teman-teman, segitu saja video dari saya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami menjelajahi museum ini. Semoga cerita dan koleksi yang ditampilkan dapat menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai sejarah, seni, dan budaya. Jangan lupa untuk terus mendukung pelestarian warisan budaya kita. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetaplah mengeksplorasi dunia yang penuh dengan pengetahuan dan keindahan.